Impact Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Senang sekali kita berjumpa kembali di Impact Kids. Hari ini kita akan belajar tentang mujizat Tuhan Yesus. Pasti anak-anak tahu Tuhan Yesus itu banyak melakukan mujizat. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu dari mujizat Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit busung air. Cerita ini diambil dari Lukas 14 ayat 1 sampai 4. Nah, anak-anak, ada yang tahu sakit busung air? Ya, sakit busung air itu adalah penimbunan cairan dalam rongga perut. Jadi perutnya terlihat membesar, bukan karena ada dede bayi atau karena kegemukan, bukan. Kondisi ini disebabkan karena ada organ bagian dalam yang sakit. Jadi perut orang yang sakit busung air ini akan terlihat membesar, lebih besar daripada perut orang yang normal. Kalau zaman dahulu ya anak-anak, orang memandang orang yang sakit parah seperti sakit kusta, sakit busung air, sakit pendarahan itu sebagai orang yang berdosa. Kenapa? Karena menurut mereka dosa orang ini besar sehingga ia harus menanggung sakit yang parah sebagai hukumannya. Anak-anak, diceritakan dalam Lukas 14 ayat 1 sampai 4, pada suatu hari Sabat, Tuhan Yesus diundang dalam perjamuan makan yang diadakan oleh salah seorang pemimpin dari orang Farisi. Di situ berkumpul juga ahli-ahli Taurat. Tiba-tiba ya anak-anak, di tengah-tengah perjamuan itu, orang lagi makan, orang lagi minum, tiba-tiba ada seorang yang sakit busung air berdiri di depan Tuhan Yesus. Orang ini meminta tolong kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Hari itu adalah hari Sabat. Orang tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Tuhan Yesus bertanya kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hadir di situ. Bolehkah menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Anak-anak, semua orang terdiam. Tidak ada yang menjawab Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan orang yang sakit busung air itu dan menyembuhkannya. Kemudian menyuruhnya pergi. Nah, anak-anak, pelajaran yang kita dapat ambil dari cerita ini, pertama, Tuhan Yesus berkuasa atas dunia ini. Tuhan Yesus tidak takut terhadap ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena Tuhan Yesus berkuasa atas mereka. Ingat ya anak-anak, semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan, sehingga Tuhan Yesus berkuasa atas semuanya yang ada di dunia ini, termasuk kita. Nah anak-anak, Tuhan Yesus waktu itu tahu ahli Taurat dan orang-orang Farisi sedang mencari kesalahan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak takut. Tuhan Yesus tetap mau menolong orang yang sakit busung air itu. Nah anak-anak, Tuhan Yesus tidak takut pada siapapun yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus tetap pada misinya, yaitu menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan kita semua. Yang kedua, Tuhan Yesus mau menerima siapapun apa adanya. Tuhan Yesus tidak membedakan manusia, baik kaya maupun miskin, mau pejabat, raja-raja, ataupun orang-orang biasa. Dan Tuhan Yesus tidak pernah membedakan dari mana kita berasal. Dari suku manapun, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Buktinya ya anak-anak, Tuhan Yesus mau hadir dalam undangan pemimpin orang Farisi.
Dan Tuhan Yesus juga mau menerima kedatangan orang yang sakit busung air yang dipandang rendah sebagai orang berdosa. Yang ketiga, Tuhan Yesus mau menolong kapanpun kita meminta pertolongan. Orang yang sakit busung air ini datang pada hari Sabat. Seharusnya semua orang beristirahat, tidak melakukan pekerjaan. Tapi Tuhan Yesus tetap mau menolong. Anak-anak, Tuhan Yesus juga mau menolong kita kapanpun kita memerlukan pertolongan. Tidak ada batasan waktu, mau pagi, siang, sore, malam. Dan tidak ada hari libur dari hari Senin sampai hari Minggu. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Nah, bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan Yesus? Ya, dengan berdoa. Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Kita bisa datang kepadanya dengan berdoa. Kapanpun kita bisa berdoa. Anak-anak, Tuhan Yesus berkuasa untuk menolong siapapun. Siapapun kita dan kapanpun kita memerlukan pertolongan. Kita hanya datang kepada Tuhan Yesus dengan berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kami memiliki Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus mau menerima kami apa adanya dan selalu siap untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati. Impact Kids.